minor banget. Kemarin si Hansel ikut si Helen. Halo, aku Aisyah Dianayani. Aku mahasiswa manajemen semester 1 di SJMBI. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis oleh Kementerian Cerita, di mana kita diminta untuk membuat video, bisa video, teks, infografis, audio atau podcast, pada kontennya video, tentang podcastnya Deddy Corbuzier yang ngomongin perihal Helen Hadsell, The Superwoman. Itu isinya bakal tipping point dan lain-lain. Itu urusan nanti. Oke, ini masih perkenalan. Tapi di video ini aku gak bakal cuma ngoceh-ngoceh gak jelas. Kalian gak bakal cuma lihat aku kayak gini ngomong-ngomong gak jelas. Di sini aku bakal sambil make up biar videonya gak boring-boring banget. Oke, so let's just start it. First of all, karena mata aku minus and it's not a good thing to do makeup with this eye, I'm gonna wear a contact lenses. Dia bakal pakai contact lenses. Oke. Ya sudah, jadi kita langsung mulai. Jadi yang pertama itu aku mau bahas Helen Hadsell, The Superwoman. Kenapa dibilang Superwoman? Jadi di tahun berapa gitu, aku lupa tahunnya, pokoknya Amerika. Itu Helen Hadsell itu wanita keturunan Amerika yang dijuluki itu The Superwoman karena dia selalu beruntung gitu. Itu di Amerika kan suka ada kontes-kontes gitu kan kalau zaman dulu, kayak dari Coca-Cola gitu. Dia pertama diikutin si Helen ini tuh Coca-Cola, dia bikin slogan atau apa gitu, bikin slogan kalau nggak salah, terus dia menang. Terus akhirnya dia bercerita kalau kayak gue menang Coca-Cola nih gitu-gitu kan. Terus dicoba lagi kontes yang lain gitu kan, kayak gue jago nih berarti kan, bikin ikut-ikutan kontes gitu. Akhirnya dia ikut yang lain dan menang lagi. Nah pas menang lagi ini, akhirnya orang-orang mulai melihat si Helen Hadsell, kayak dia mulai terlihat di orang-orang, wah Helen Hadsell menang mulu nih orang gitu kan. Terus akhirnya dia ikut lagi dan menang lagi, ikut lagi, menang lagi gitu. Nah topik yang Deddy ini kayak ini dia emang beruntung atau cuma strategi marketing gitu kan. Marketingnya di mana gitu misal. Jadi marketingnya itu karena si Helen Hadsell menang nih. Dia menang terus dia baru keluar gitu kan ke orang-orang kayak gue menang dari kontes ini, gue menang dari kontes produk A misalnya. Ini juga karena produk A juga gak sih, jadi kayak bakal nyari tahu produk A itu apa gitu. Akhirnya ngebantu si produk A itu buat ningkatin marketingnya. Nah kayak sengaja bikin kontes biar si Hadsell-nya itu menang. Kalau si Hadsell menang kan pasti bakal booming lagi kan, kayak wah Hadsell menang lagi nih, jadi ikut kontes yang kesekian kali dan tetap menang. Dia dilirik banyak marketing kan dari 2 kemenangan kontes pertamanya dan dia terkenal. So that's what is tipping point. Sini aku nyari dari Google, ada Malcolm Gladwell. Dia bikin buku yang isinya itu tentang tipping point gitu. Jadi kalau misalnya kata si Malcolm, tipping point itu perubahan drastis akibat dari suatu kejadian. Perubahan drastisnya ini biasanya menguntungkan ya, itu tergantung sih. Tergantung kita nanggepinnya, tergantung kita ngelanjutinnya gimana. Kalau misalnya di Indo, contoh tipping point-nya itu ini loh, Citayam Fashion Week yang belum lama tuh kan. Itu bisa jadi salah satu tipping point gitu loh. Gak tahu tentang Bonge, JJ, anak-anak Citayam outfitnya gitu kan. Terus karena ada Citayam Fashion Week, akhirnya terkenal kan tuh tempatnya, orang-orangnya, style-stylenya mereka gitu kan, banyak yang datang wawancara, pokoknya viral banget, terutama si Bonge, JJ gitu-gitu kan. Itu tuh tipping pointnya mereka. Cuman mereka sekarang udah nggak terlalu apa sih, kayak nggak terlalu terlihat lah ya, karena mereka nggak bisa memanfaatkan tipping point mereka tersebut. Maksudnya memanfaatkan itu kayak mereka nggak melanjutkan karyanya gitu loh. Mungkin mereka bisa kayak jadi penyanyi mungkin, karena udah tipping point mereka cuma sampai situ aja. Makanya jadi cerita yang Fashion Week itu contoh tipping point yang ada di Indonesia yang bisa kita lihat lah ya.
Tapi di sini tuh kita bisa bikin kayak tipping point buatan gitu. Kita bisa mengusahakan tipping point. Misalnya bikin TikTok gitu kan. Ya untung-untungan gitu kan, nyatanya kayak terkenal nggak yang ini gitu. Itu bisa kehitung tipping point kalau di sini. Kalau misalnya beruntungnya itu, dan kalau misalnya enggak ya enggak. Ya seenggaknya mah usaha lah. Cuman tiba-tiba nungguin ada keajaiban gitu kan, kayak jangan apa ya, selalu ngikutin aturan lah. Ikutin, cuman kayak kasih sedikit variasi lah. Kita harus mencoba hal baru, kita nggak boleh cuma di satu jalan aja. Udah kayak make up ya. Kalau kesimpulan dari podcast, tipping point itu jadi kayak kita punya tembok penutup, tembok yang nutupin kita dari khalayak umum, yang bikin kita nggak terlihat gitu. Itu tuh terbongkar atau runtuh gitu karena suatu kejadian yang bikin kita terkenal. Oke. Segitu aja dari saya tentang si podcastnya Om Deddy ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga kalau misalnya kata-katanya kayak belibet atau kurang dimengerti gitu. Ini pertama kali saya bikin video-videoan sambil make up, apalagi kan nggak fokus. Oke, dadah.